satu untuk FSD. Program studi baru di Fakultas Desain Universitas Makassar. Dengan terbentuknya program studi baru ini, maka kita nanti akan membuat program studi ini menjadi pusat laboratorium. Teman-teman mahasiswa nanti akan belajar masalah teori musik, terutama bagian musik etnik, lalu praktik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat FSD, FSD untuk satu untuk FSD. Hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat nih, dosen dari Fakultas Desain Universitas Negeri Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Tentu saya ada Bapak Ahmad Kurniawan, SSN MPN. Di samping saya ada Bapak Hairudin, MPD. Ya, tentunya Kak Yuda, hari ini kita ingin membahas tentang program studi baru di Fakultas Desain Universitas Negeri Makassar. Wah, benar sekali. Kalau boleh tahu nih, prodi apa sih Kak? Coba Kak Yuda balik ke belakang tuh, ada tulisan program studi baru S1 Etnomusikologi. Mantap. Baru yang didirikan dari Fakultas Desain ya. Iya, betul. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya program studi baru etnomusikologi? Mungkin saya ingin bertanya dulu ya untuk Bapak Hairudin, mungkin Ya, ada jawabannya bisa. bisa dijawabkan untuk Ya. bisa semua. Program studi etnomusikologi itu adalah salah satu program studi yang mengkaji tentang musik-musik etnis lokal maupun dunia. Jadi fokusnya situ. Ada dua wilayah disiplin di sini sebenarnya antara praktek dan teori. Ya, itu kira-kira ya. Ya. Jadi bukan cuma musik etnis saja yang dipelajari, Ya. tapi ada juga musik dari luar negeri Ya, yang tentunya dipelajari. mencakup dengan dunia musik. Keren, Ya, keren, keren. Seperti ini kita bisa lihat ini sangat keren sekali, dan tentunya ini kecapi dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kita sudah melihat Bapak Hairudin memainkan alat musik kecapi yang sangat bagus ya. Tepuk tangan. Keren, keren. Ya. Nah, tentunya kalau kita pikir nih di zaman sekarang nih anak-anak muda seperti anak SMP, SMA itu udah jarang ada minatnya untuk memainkan alat-alat musik. Betul. Mungkin dengan terciptanya program studi baru etnomusikologi itu bisa berkembang pesat untuk di zaman saat ini. Jadi mungkin ada alasan lagi nih mengapa program studi baru etnomusikologi ini harus berkembang di zaman sekarang, Pak. Ya, di saat ini memang sangat signifikan ya. Dengan terbentuknya program studi baru ini, maka kita nanti akan membuat program studi ini menjadi pusat laboratorium musik etnik, khususnya di Indonesia Timur. Keren. Dan Begitu. kalau nggak salah ya Pak, ini prodi etnomusikologi itu pertama ya di Indonesia Timur. Ya, pertama. di Keren. Indonesia. Kamu dong. Terima kasih. Fakultas Seni dan Desain lagi mencetak rekor ya untuk menciptakan program studi Iya. baru atau terbentuknya program studi baru etnomusikologi. Sangat keren Nah, sekali. tentunya nih seperti yang kita ketahui bersama di Fakultas Seni dan Desain sudah ada program studi pendidikan seni drama tari dan musik atau seni tari. Mungkin apa sih yang membedakan prodi etnomusikologi dengan prodi seni lainnya yang tentunya kita tahu sekarang yang ada di Fakultas Seni dan Desain, Pak? Oke, jadi ada fokus-fokus tertentu ya dari beberapa prodi yang ada di Fakultas Seni dan Desain. Kalau seni drama, tari, dan musik itu kan arahnya memang menjadi pendidik, menjadi guru. Sehingga materi-materi ajarnya itu ya terkait dengan pendalaman memang tentang konsep-konsep pembelajaran mengenai musik di sekolah. Jadi terutama musik-musik sekolah. Nah, kalau di etnomusikologi itu lebih luas kepada konsep-konsep seni budaya secara umum. Terkhusus kepada musik tradisional yang meliputi tentang kajian-kajian yang nanti inputnya itu kepada pengarsipan, publikasi, bahkan kepada wilayah-wilayah keterampilan khusus, pendalaman khusus terkait dengan permainan musik dan lain-lain itu. Keren sekali gitu. ya. Nah, kalau misalnya Pak nanti sudah ada musik, apa sih harapannya untuk kedepannya seni musik ini? Ya, kalau di etnomusikologi itu kan satu-satunya prodi yang sekarang ini terbuka di Indonesia Timur, tentu diharapkan bahwa etnomusikologi ini atau program studi ini menjadi pusat
bagi kajian-kajian seni budaya, baik dilihat dari aspek antropologinya, sosial budaya masyarakat, bahkan sampai kepada teknologi-teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman ini, misalnya inventarisasi arsip terkait dengan digitalisasi musik tradisional, itu. Oke, Iya. tentunya. Terima kasih Pak. Dan sekarang saya mau bertanya nih untuk Iya. Pak Rahmat Kurniawan nih. Tentang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Khairuddin bahwa di dalam prodi etnomusikologi itu ada teori dan juga praktik. Saya tanya nih, di dalam program studi ini lebih banyak praktek atau teori nih Pak? Oke. Jadi pertama yang harus dipahami nanti etnomusikologi itu kan pengkajian musik dalam konteks kebudayaan. Jadi teori dan praktek itu dibuat menjadi seimbang dalam kurikulum. Teman-teman mahasiswa nanti akan belajar masalah teori musik, terutama bagian musik etnik, lalu praktek musik. Jadi ada mungkin dalam kapasitas 50-50% teori dan praktek. Seperti apa sih kurikulum yang diterapkan nanti pada etnomusikologi ini? Oke. Jadi nanti kita akan mempelajari khususnya mahasiswa seperti yang dimainkan oleh Pak Udin, yaitu praktek musik Bugis Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi secara umum, mulai dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Tapi bukan hanya itu, kita juga akan mempelajari nanti yang namanya musik Sumatera, seperti musik Minangkabau, musik Batak, musik Melayu, musik Kalimantan, musik Jawa ya, kayak gamelan, gamelan Bali, dan ada lagi musik dunia, itu paling penting. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi di etnomusikologi itu kita bukan hanya mempelajari musik etnik atau tradisi kita, tapi bagaimana perkembangan musik dunia. Keren sekali ya Pak ya. Oke, jadi tadi Pak Rahmat Kurniawan sudah menjelaskan bahwa ada potensi dunia yang bisa diangkat dari program studi baru etnomusikologi ini. Mungkin saya ingin bertanya tentang potensi lokal nih Pak. Apakah ada potensi lokal misalnya budaya daerah yang ingin diangkat melalui program studi baru etnomusikologi ini? Oke, jadi etnomusikologi FSD itu kita mengusung ciri khas, yaitu etnomusikologi berbasis budaya musik maritim. Karena kan wilayah kita di Indonesia itu adalah wilayah pesisir. Jadi itu adalah ciri khas kita nanti. Seperti yang dipelajari, ada mata kuliah khusus itu namanya musik maritim atau pesisir. Ada juga soundscape dan ekologi bunyi. Dan itu salah satu mata kuliah baru, khususnya etnomusikologi Indonesia. Wow, jadi itu keunikan dari prodi kita nanti. Apakah Bapak ini sudah siap menjadi dosen musik nanti? Sudah siap dong pastinya ya. Sudah, kita harus siap. Ya, dua dosen di samping kita ini Kak Yuda merupakan dosen senior ya tentunya di Betul Fakultas sekali. Desain Universitas Negeri Makassar. Tepuk tangan dulu dong dosen. Oke, kalau kita berbicara tentang program studi baru nih, pasti para calon mahasiswa baru ini ingin bertanya, mungkin apa prospek kerja lulusan dari program studi baru etnomusikologi? Tentunya bisa kita lihat dari program studi seni drama tari musik itu kan pendidikan. Nah, untuk program studi baru etnomusikologi mungkin akan berbeda. Jadi mungkin apa nih prospek kerja lulusan yang mungkin akan dijawab oleh Pak Khairuddin atau Pak? Iya. Jadi etnomusikologi ini salah satu bidang disiplin ilmu yang sangat multidimensi, bisa memasuki semua aspek-aspek yang terkait dengan seni budaya, baik di pemerintahan maupun jadi seniman profesional. Jadi di etnomusikologi itu kan kompetensinya banyak pilihan di situ. Mau jadi penulis, pengkaji seni budaya, pengarsipan, dan lain-lain yang terkait dengan pengembangan di teknologi. Karena itu bidang kajiannya sebenarnya, dan itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terkhusus di Sulawesi Selatan ini. Masih banyak musik-musik tradisional kita yang belum terpublish, belum didokumentasikan, apalagi dikaji. Nah, itu wilayah yang sangat menjadi potensi besar bagi mahasiswa nanti ke depan untuk melakukan kajian-kajian dan pendalaman baik secara tertulis, konsep tertulis, ataupun dalam praktek bermain musik. Nah, itu. Kadang juga ya calon mahasiswa ini bertanya-tanya ke kau, sebagai calon mahasiswa, apa sih yang harus disiapkan untuk masuk di prodi etnomusikologi ini? Jadi kalau persiapan kan tentu dari awal di sekolah itu sudah dilakukan pembelajaran seni budaya,
tentu pemahaman-pemahaman itu menjadi dasar. Nanti pengetahuan kita akan kembangkan di program studi ini ketika mereka masuk, dan mereka nanti akan memilih lagi kompetensi-kompetensi yang lebih khusus terkait dengan ke bidang-bidang yang mereka punya kemampuan di situ. Sekali ya dari program etnomusikologi ini. Sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa dicapai oleh calon-calon mahasiswa baru nanti, terutama yang fokus bidangnya adalah di musik dan di bidang musik etnik. Jadi di etnomusikologi itu kita bukan hanya sekedar bermain praktik musik, baik itu musik tradisi ataupun musik barat terutama, tapi mereka bisa mencapai potensinya, misalnya menjadi seorang peneliti musik, praktisi musik, komposer, konsultan musik, dan terutama bisa juga menjadi seorang guru musik. Tentunya dengan jalur sistem pendidikan, program profesi guru tuh sekarang. Jadi sangat bagus sekali prospek untuk kedepannya. Jadi prospek ke depan itu sesuai dengan visi misi Kementerian Kebudayaan sekarang kan pemajuan kebudayaan. Iya, melalui beberapa program. Nah, kesempatan bagi mahasiswa itu masuk ke bidang-bidang itu. Jadi itulah tadi ya perbincangan tentang S1 program studi baru etnomusikologi dari Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Terima kasih untuk Bapak Khairuddin dan juga Bapak Raffi Kurniawan untuk pengumuman yang mungkin akan diketahui oleh calon mahasiswa baru yang mungkin akan tertarik ya memasuki program studi baru ini etnomusikologi. Ya betul sekali. Dapat adik-adik, jangan lupa daftar di Universitas Negeri Makassar, tentunya di prodi etnomusikologi. Dan saya Adi Widetama.